Jangan kasih tau Bimo soal ini ya. Tapi Mas, ini makin parah. Cowok sok tahu, nyolot, tukang pamer, sombong, angkuh, congkak, bodoh amat. Mau lo abis sarapan di pulau pribadi kek, atau di planet Mars kek, gue gak peduli. Itu gak akan ngubah kenyataan kalau lo tuh adalah cowok paling sombong di dunia ini. Lo tuh gak tahu sopan santun, gak tahu tata krama. Diam! Lo tuh bener-bener gak jelas ya. Dasar gak ada kerjaan. Lo nyamperin gue ke rumah, nyamperin gue kesini cuma buat maki-maki gue kayak gini. Lo gila ya? Mas, apa kita diam aja? Sekarang apa gue salah? Kalau gue mikir lo datang ke rumah gue cuma lihat seberapa tajir gue. Hah? Jelas-jelas lo gak ada kepentingan apa-apa kecuali maki-maki gue gak jelas kayak gini. Nih, udah gue duga ya. Lo tuh kalau ngebantu orang, pasti aja ada maunya. Gak tulus. Lo cuma pengen ngehina gue kan? Nih, ambil motor itu. Gue gak butuh motor bagus kalau yang ngasih hati itu busuk. Satya, sorry ya. Lo mungkin aja tersinggung karena gue tiba-tiba marah sama adek lo. Cuma gue emang udah gak tahan lagi sama dia. Bukan berarti apa? gue gak ngomong sama lo. Lo tuh emang beda banget ya sama kakak lo. Kakak lo tuh jauh lebih tahu tentang sopan santun. Mendingan lo belajar lagi deh sama kakak lo. Supaya lo tahu gimana cara menghargai orang lain. Apa-apaan sih lo? Itu cewek kayak otaknya setengah deh. Jelas gue gak pernah ngasih motor, ngapain dikembaliin ke gue kuncinya? Ya udah tahu gua. Dia cuma emosi aja. Aneh. Maki-maki gue di sini. Terima kasih sudah datang ke sini. Oh, kamu sudah sarapan? Belum Om, tadi Dara buru-buru kesini jadi nggak sempet sarapan tadi. Kalau gitu kamu sarapan di sini, ya? Nggak apa-apa Om, nggak usah. Udahlah. Oh ya, gimana sikap Leon sekarang ini? Baik-baik kan? Kalau dia mau macam-macam atau mau bersikap kasar sama kamu, bilang sama Om. Nggak kok Om, Leon baik. Nggak pernah kasar juga sama aku. Om minta kamu bisa lebih bersabar. Karena saat sekarang Leon belum bisa bertanggung jawab. Dia masih suka keluyuran, masih suka hura-hura. Iya Om. Om sangat berharap Leon akan semakin baik sejak ada kamu dalam kehidupannya. Jadi ini kamar seorang Leon. Cukup rapi juga ya buat seorang cowok. Gak ada foto cewek sama sekali. Berarti belum ada yang spesial. Leon emang super cute. Lagi tidur aja kayak gini. Dara? Kamu ngapain sih? Sorry. Tadi aku udah ngetok-ngetok tapi kamunya nggak jawab. Jadi aku masuk aja. Tadi itu papa kamu nyuruh aku bangunin kamu. Sekarang kamu udah bangun kan? Aku tunggu di depan ya. Kamu ngapain pada gitu sih? Ayo sini. Sama aku. Aduh, jangan. Aku masih mending tunggu di depan aja ya. So cute. Aduh, ini semua gara-gara ikutin naluri gue nih. Ngapain sih pakai ngeliatin mukanya pas tidur? Wah, Dara stupid. Sendirian aja, Non. Kamu ngagetin aja sih.
Kok ngeliatnya ke sana sih? Look at me. Ih, kamu deket banget sih. Biar kamu puas liat muka aku. Kan tadi kepotong. Aku tahu kok. Tahu? Tahu apaan? Kok kamu so tau banget sih? Aku tahu. Kamu segitu sayangnya sama aku. Sampai rela bangun pagi-pagi. Cuma buat bangunin aku doang. Bener kan? Aku juga sayang sama kamu. Tapi belum siap buat komitmen. Gak apa-apa kan? Hey, one more thing. Kamu gak usah deketin papa aku buat deketin aku. Kamu udah cantik, smart, udah perfect. Gak perlu ada supporter segala. Oke? Tunggu. Jadi kamu nuduh aku manfaatin kedekatan keluarga kita gitu? Menurut kamu aku sengaja gitu SKSD-in papa kamu? Dar, udah jangan marah-marah gitu dong. Sit down, oke? Ya. Gak mau. Kamu tuh kebiasaan ya? Pakai pesona kamu buat mainin perasaan cewek. Termasuk aku. Iya, aku suka sama kamu. Aku sayang banget. Sampai aku bela-belain ke Indonesia cuma buat sama kamu. Tapi ujung-ujungnya apa? Kamu malah sia-siain aku. Siapa yang sia-sia kamu, Dara? Kok kamu jadi ngomong gitu sih? Enggak kok, you're different with the others, okay? No. Aku mau ke kampus aja langsung sekarang. Cuma aku lama-lama di sini. Yang ada malah aku tambah sakit hati. Dar. Oh iya. Dan asal kamu tahu ya, aku itu tadi pagi kesini karena papa kamu. Itu pun aku juga nggak ngerti apa-apa. Jadi kamu gak usah mikir macem-macem ya. Aku nggak pernah manfaatin siapapun buat deketin kamu. Apalagi papa kamu. Dar. Sekarang gue udah tenang, karena gue udah balikin motor itu. Jadi gue udah gak punya lagi utang budi sama cowok songong bin belagu itu. Tapi gue sekarang jadi gak punya motor deh. Gimana kerjaan gue ya? Kamu nih melamun terus, apa sih yang dipikirin pagi-pagi kok udah melamun? Kenapa kamu galau? Enggak kok, gak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kelihatan muka kamu lagi mikirin sesuatu. Ayo cerita ke Mbak, ada apa? Emang kalau diganjel air doang bisa kenyang? Oh, apa lo nggak punya uang buat beli sarapan? Perlu gue beliin? Ngapain sih itu cewek gangguin kamu terus? Bikin aku semua sih, dia pengen tak jitas itu cewek. Hey, kenapa sih nyuruh gue buru-buru kesini? Soal Danur, gue kepikiran banget. Dia mulai meres gue. Kita harus cari cara, gimana pun caranya harus nyingkirin dia. Kita? Kenapa jadi kita? Bukannya lo yang berurusan sama dia? Soy, please.
Tunggu. Gue masih penasaran. Kenapa tadi lo ke rumah Vino dan hubungannya sama motor lo apa? Lo tahu kan, kalau gue tuh dapat motor cuma-cuma. Nah, ternyata orang yang ngasih gue motor tuh adalah Vino. Oh iya? Terus, menurut lo maksud Vino ngasih motor itu ke lo apa? Ya, gue juga nggak tahu sih. Cuma ya gue yakin banget ini pasti jebakan dari Vino. Supaya gue tuh mau tunduk sama dia dan ngikutin semua kemauan dia. Masa sih Vino orangnya kayak gitu? Emang sih dia agak songong, tapi gue rasa dia bukan tipe orang yang kayak gitu deh. Iya, habisnya apa lagi dong? Ini, aneh kan? Habis dia ngasih gue motor, tiba-tiba dia minta gue jadi pacarnya. Seakan-akan kayak ada udang di balik batu, tau nggak? Dia pikir gue bakalan langsung mau apa sama dia cuma gara-gara kasih motor? Ya enggak lah, gue tuh punya harga diri. Dan gue nggak akan ngebiarin Vino ngerendahin gue. Nggak akan. Yaudah yuk. Yuk. Sat, lo mau kemana? Tungguin Leon lah. Dia barusan BBM gue, katanya dia udah dekat. Sorry Vin, gue gak bisa Vin. Lu aja dulu nemenin dia. Gue masih ada urusan soalnya. Ya. Serius lo? Ya elah, gue ditinggalin beneran. Lagi ada urusan apaan sih yang penting banget? Sampai gue ditinggalin. Rese. Liburan semester akhir ke Australia. Gila. New kantin. Oh. Wah, Dar. Ternyata pengumumannya kayak gini doang. Tadinya gue pikir ada kayak pengumuman soal beli makanan, buy one get two gitu. Ternyata nggak ada. Yaudah yuk, kita cari tempat lain aja. Let's go. Satya? Sorry tadi gue pikir lo Dara. Dara mana ya? Capek. Tuh Dara tuh. Lagi angkat telepon dulu. Oh. Ya, gue juga sekali ngeliat lu di sini sendiri, ya gue samperin aja. Mau kemana? Mau gue temenin? Udah gue ditinggalin. Lama banget lagi si Leon. Vin. Elah, lama banget sih lo, katanya udah deket. Ya sorry, nyari parkiran dulu kali. Nyari parkir. Orang kita punya parkiran sendiri. Bikin gue mati gaya tau nggak? Kenapa mati gaya? Kenapa punya HP? Ya, ini gue main HP dari tadi. Satya mana? Tahu, tadi gue sih bareng Satya. Tahu-tahu aja dia cabut, katanya ada urusan. Tahu deh urusan apaan? Ya elah, kan Satya anak rajin. Pasti nggak jauh-jauh dari kuliah kok. Buktinya aja dia ambil 2 jurusan sekaligus. Emang lo? Apaan sih lo? Udah masuk. Ya. Udah deh, lo gak bakal ada waktu buat liburan, men. Siapa juga yang mau liburan? Bosen gue liburan. Gue cuma liat-liat doang. Loh, kok malah adanya mereka sih? Laras kemana ya? Ya ngapain? Daripada lo liat-liat ginian ngabisin waktu, mending lo mikirin cara buat naklukin Laras. 9 hari lagi lo, bro. 9 more days, man. Bawel ya lo. Udah gak usah ngomongin Laras lu, nah apa sih? Kok usah ngomongin? Malah gue baik ngikutin lo. Daripada lo lupa nyantai-nyantai aja, nanti kalah lagi lo. Enggak, udah, gue gak bakalan kalah, gak usah bawel. Emang lo tahu cara dapetin Laras, ha? Udah gampang, gue gak bakal kalah pokoknya. Gak usah bawel deh. Ya.
Leon. Ternyata dia lagi berduaan sama Laras. Leon, lo lihat deh. Itu si... Lu kenapa? Jealous lo ya? Hah? Serius jealous? Hah? Lu serius jealous? Vino ternyata bisa jealous. Apaan sih? Siapa juga yang jealous? Gue tuh cuman heran dia sama si Laras ya. Dia tadi pagi nyamperin gue ke rumah, nyamperin gue ke yacht. Terus dia tiba-tiba ngebalikin kunci motor dia ke gue. Dia ngasih motor dia ke gue. Ngapain coba? Dia ngembaliin motornya ke gue. Harusnya kan dia nyariin gue buat nanyain soal motor. Balikin motor? Oh, lu inget gak? Pas kita ikutin Satya, pas dia ke dealership motor terus beli motor. Bener kan kata gua? Itu mobil Satya? Gak banget tempatnya. Habis dari dealer motor terus ke sini. Ngapainnya dia? Mau ngasih motor ke siapa? Aduh, banyak banget sih pertanyaan lo. Yang mana gue tahu? Pusing gue. Mungkin motornya buat Laras kali. Iya ya? Akhirnya kejawab juga misteri motor itu. Satya. Yaudah deh, gue mau samperin Satya dulu. Depan Laras? Ya iyalah, emang kenapa? Ya, lu gak malu apa banyak orang di depan? Tahu ah. Vino! Tapi kok si Laras malah kemarin jalan sama Satya sih? Oh, Laras sukanya sama Satya kali, bukan Vino. Ya ampun, kasihan banget si Vino. Woi! Pada gosip lo berdua. Udah bosan kalau di sini? Apa udah bosan hidup? Lo berdua juga apa? Ngomongin gue? Chill, bro. Lah. Ya, halo? Apa? Mobilnya nggak ada masalah, Pak? Oh, gitu. Ya udah, kalau begitu nanti sore mobilnya saya ambil, Pak. Oke. Makasih, Pak. Gimana sih Mas Satya? Katanya mobilnya bermasalah. Tapi setelah dicek ke bengkel, mobil itu nggak ada masalahnya. Kalau tahu gitu kan, saya bisa jemput mereka tadi. Apa Mas Satya ngerjain saya ya? Tapi mana mungkin. Apa tadi Mas Satya sengaja ngalihin perhatian saya dari tamunya ya? Tamu yang kesini tadi kan namanya Laras. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Gue cuma penasaran aja kenapa lo tiba-tiba bisa ngajakin gue ke pantai. Itu sih karena gue suka pantai. Buat apa tuh? Ini buat lo. Buat gue? Maksudnya?
Lo pasti lagi banyak pikiran ya? Iya. Emang lo gak capek apa terus dipikirin? Ya, gitu deh. Pegang nih. Nih. Sekarang lo tulis semua masalah lo di kertas ini. Semuanya yang lo punya. Aduh, kalau gue tulis semuanya kayaknya bakal lama banget deh. Lo kan tahu masalah gue banyak banget. Banyak banget ya. Tulis aja. Gue juga gak buru-buru kok. Oke. Gua kira beban nomor 1 pengen bisa kuliah lagi. Ternyata masalah papanya. Maafin keluarga gue ya, Ras. Lo jadi harus nanggung masalah besar yang sama sekali gak ada sangkut pautnya sama lo. Terus? Oh, gue inget deh. Ini nih kayak adegan yang biasa di film drama romantis gitu kan? Oh, maksud gue drama biasa gitu loh, kayak drama keluarga. Drama keluarga ya? Drama apa sih? Drama biasa. Nah, ini botolnya. Sekarang lo lempar, tapi ingat jangan lo berdoa. Sambil teriak malah lebih plong kayaknya. Semangat! Gimana? Lebih plong kan? Iya. Iya, Leon jalan ke sini lagi. Males banget ketemu di sini. Udah, santai aja kali, Vin. Sebentar lagi balik kok. Ya kapan? Ya kapan coba? Ini udah jam berapa? Saatnya Bu Laras kemana sih? Kenapa coba nggak dibalikin? Emang barang dibalikin? Lo juga ya? Terus aja belain Satya. Siapa yang belain Satya, bro? Gue dari dulu kayak gini nih, nggak pernah berubah. Mihak ke diri gue sendiri. Dan that's it. Ah, tau lah. Udah kelamaan juga mereka pergi. Ini udah jamnya makan siang tau nggak? Udah 3 jam mereka ngilang. Gue telepon aja kali ya. Jangan. Vin, jangan. Lo apa-apaan sih? Orang gue mau tahu mereka di mana. Lu boleh nelfon dia, asal lu ngaku ke gue. Lu jealous kan? Apaan sih lo? Gue tuh kayak gini. Soalnya gue tahu Laras tipe cewek kayak gimana. Dia tuh cuma mau manfaatin Satya doang. Tampangnya aja sok lugu, sok polos, sok jutek. Padahal cuma mau duitnya Satya. Dan gue gak akan biarin dia deketin Satya. Kenapa? Jealous kan? Ngaku aja sih, Vin, lu jealous. Jealous. Lo kali yang jealous. Lagian gue tuh cuman kayak gini karena gue mau buktiin ke lo. Laras tuh bisa takluk sama gue. Itu doang. Yakin itu doang? Ya iyalah yakin. Ngeselin ya lo.
Lo kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Emangnya ada pasir di muka gue? Nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Kalau boleh tahu, lu tadi pagi ke rumah ngapain nyari Vino? Vino lagi. Nggak tahu kenapa deh. Kalau denger nama Vino tuh gue bawaannya langsung jadi bad mood. Sorry ya Satya. Gue tahu sih kalau Vino itu adik lo. Ya aku tuh jadi tersinggung aja. Cuma gue tuh nggak tahu kenapa ya. Vino tuh emang udah nyebelin dari kecil atau gimana sih? Enggak, dia emang begitu kalau nyebelin tuh bertahap deh. Tapi gue mau dengerin lagi deh. Gue objektif orangnya. Oke, jadi gue tuh baru tahu ternyata yang ngasih motor gue tuh Vino. Gue nggak mau terima apapun, bantuan apapun, secuil apapun dari Vino. Karena gue tahu niat dia tuh ngasih gue motor itu supaya dia bisa ngerendahin gue. Motor itu bukan dari Vino, tapi gue. Kok Lara bisa mikir Vino yang ngasih sih? Gue tahu gue emang miskin. Gue tahu bentar lagi gue putus kuliah. Gue juga harus kerja keras buat hidup gue. Tapi gue nggak mau semua orang berpikir kalau gue tuh bisa direndahin. Apalagi orang kayak Vino, yang dia pikir harga diri gue tuh bisa dibeli pakai uang. Gue tahu gue emang susah, tapi gue masih punya harga diri. Gue nggak mau orang-orang tuh ngasihanin gue cuma gara-gara gue orang susah. Makanya itu gue sengaja balikin motor pemberian Vino. Laras jadi salah paham gini. Tapi kalau gue akuin motor itu dari gue, apa Laras bakal ngerasa gue ngerendahin dia ya? Nanti nggak ada gue jadi malah jauh sama dia. Ya dan gue nggak bisa ngelindungin dia. Sorry ya Satya. Gue jadi harus maki-maki adek lo. Sorry juga pasti lo jadi bosan ya denger gue ngomong dari tadi. Mendingan gue balik aja ya. Tunggu. Enggak. Laras. Udah gak usah dipikirin. Udah nggak apa-apa kok. Kita nggak usah ngebahas soal Vino ya. Suasana jadi nggak enak. Gue minta maaf juga ya. Ya sama-sama gue juga nggak ngomongin soal Vino kan. Iya nggak apa-apa. Permisi mas, ya makan siangnya sudah siap. Oh sudah siap. Silakan. Makasih ya. Loh, kapan lo pesen makanannya? Perasaan dari tadi kita nggak ada ngomong sama pelayan deh. Lapar ya? Duh, di restoran kayak gini lagi. Pasti mahal banget. Gimana gue bayarnya? Enggak, gue nggak apa-apa kok. Lo aja yang makan duluan. Emangnya kenapa? Soalnya gue nggak biasa makan di restoran yang mahal kayak gitu. Perut gue kayaknya nggak biasa deh. Gue lebih cocok makan yang kayak makanan warteg, sesuai perut sama dompet. Udah, nggak apa lo aja. Ras nih ya, dengerin gue. Lo gak usah mikirin bayarnya. Ini semua gue yang bayar. Anggap aja ini semua sebagai tanda permintaan maaf gue. Karena adek gue udah bikin lo resah terus. Iya, gitu juga. Lo gak apa-apa. Yuk. Mbak, gak usah mbak. Saya kalau makan suka belepotan soalnya nggak apa-apa. Makasih mas ya. Makasih mbak. Ini kayak udah berlebihan banget deh. Gue emang lapar sih, tapi lo menghina gue ya? Enggak kok. Ya gue niat ini cuma apa yang traktir lo doang udah. Enggak lah, gue orangnya gak gampang tersinggung kok. Cuma bercanda doang. Lo sering kesini ya? Kalau lagi lapar sih kesini. Ada satu makanan enak deh. Enak banget. Cobain deh. Sumpah, beda banget ya sama adeknya. Yang ini baru perhatiannya tulus, gak ada niat ngerendahin.
By the way, garpunya. Oh iya. Enak kan? Aduh, Laras kemana ya? Kok belum balik-balik ya, Bang? Udah, nggak usah pakai nungguin dia segala. Kan lumayan kalau misalkan dia kagak datang tuh jatah ayam yang satu. Ntar dulu, nungguin Laras dulu apa sih? Ngapain sih pakai ditunggu-tungguin segala? Lu kagak lihat nih, perut gua nih udah keroncongan begini nih, bunyi krakruk, gembelnya udah pengen makan nih, tau gak? Yaudah sana makan. Bang, abang tau gak sih bang, kalau Laras tuh ya di kampus dibenci sama mahasiswi lain tuh, dinyinyirin terus sama tuh siapa tuh yang cewek yang mulutnya tuh lancip itu loh kayak pisau. Anak ceweknya tuh bukan satu, tapi 2 orang yang nyinyir, ya kan? Minum, nggak seretan makan nggak minum. Ya makanya bang, gimana ya, aku tuh kasihan loh sama si Laras. Aduh, masa dinyinyirin sih? Aku tuh heran deh bang. Laras itu salahnya di mana coba? Padahal dia tuh anaknya baik-baik, tapi masa dibenci sih sama orang-orang itu? Aku jadi emosi sendiri deh ngeliat orang itu. Namanya juga orang hidup, nggak semuanya lurus. Malahan Laras tuh sekarang udah bahagia. Ya. Dia bisa ngejalanin hidup yang semakin keras menjadi pengalamannya dia sendiri. Ibarat kata buah nih, dia matangnya di pohon, bukan buah matangnya di karbitan. Ya, insya Allah Laras tuh pasti dikuat. Ya, makan, nggak usah pakai nungguin si Laras. Kalau dia lapar juga ntar dia pulang. Ayam aja kalau lapar dia pulang sendiri ke kandangnya. Udah makan, terus sakit lagi Nggak tega aku sama Laras, masa ninggalin makan sih? Ya kalau misalkan dia datang juga rezekinya dia, ntar juga dia datang makan Aduh, Leon lagi. Kenapa sih dia ada di mana-mana? Dara, tunggu! Dara. Kamu makin cantik deh, kalau nggak begini. Kamu ngapain sih ngikutin aku? Malu tau diliatin banyak orang. Malu? Malah aku bangga. Cowok siapa sih nggak bangga bisa disukain sama cewek secantik kamu? Aduh, Leon emang cakep banget sih. Hati gue nggak bisa bohong. Kamu tuh mau apa sih? Mau ngobrol. Berdua. Gua. Ini kan udah berdua, ngomong aja sekarang. Ya masa sambil berdiri sih? Enak tuh sambil duduk, minum, nyantai. Atau sambil makan. Aku masih inget kok makanan kesukaan kamu. Spaghetti carbonara with extra cheese and extra mushroom. Ih, kok dia masih inget sih? So, mau kan? Cobain dong. Enak gak? Bianca. Hah? Itu Leon kok gandeng cewek? Itu ceweknya? Berjadian? Tuh cewek, gue sih pernah lihat deh. Gosipnya, tuh cewek dibawa sama Leon dari Amrik. Hah? Iya. Udah deh, Soy. Kan gue udah bilang, Leon tuh player. Jadi mendingan lo lupain deh.
nih ya, hari ini dia gandeng tuh cewek. Besok juga udah beda lagi ceweknya. Tapi berarti, Bi, kemarin dia meluk gue nggak spesial dong. Berarti dia kayak gitu nggak cuman ke gue dong, Bi. Soy, wake up dong. Lu tuh udah bener tau nggak mau deketin Satya. Ini malah lu beralih ke cewek player kayak gitu. Kalian coba. Tapi, Bi. Soy, apa sih? Nggak mau. Nggak penting, Soy. Ayo, apaan sih? Vino. Bi, bajunya. Sorry. Vino, gue nggak sengaja. Seriusan deh. Gue lapin ya. Soy, tisu, Soy. Oh ya, tisu. Cepetan dong. Mana? Lama lu, tisu. Sabar. Ya mana tisunya? Gue mau ngelap. Sorry ya. Jangan sentuh! Lo pikir ini baju murah? Ini bukan baju murah. Ya, sorry. Maaf ya. Diam! Ya udah, mereknya apa? Biar gue cari, gue ganti gitu. Ah, udahlah. 1000 maaf lo nggak guna buat gue. Lo tuh cuma bisa bawa sial ya. Gue nggak mau ngeliat lo di hadapan gue lagi. Ngerti? Bi, gue gak apa-apa. Bi, kenapa harus Vino sih? Lo tahu kan, Vino itu adanya Satya. Dan dia sahabatnya Leon, terus gue jadi gak bisa deketin mereka dong. Lo bisa diem gak? Gue juga tahu ini resikonya gimana. Gue juga lagi pusing. Gue pusing gimana caranya gue deketin Vino, coba. Sekarang Vino aja udah bete liat muka gue. Ini semua gara-gara lo, tau gak? Kok gue? Ya lo ngapain suruh gue liatin Sayang sama tuh cewek gak penting? Si Laras kemana sih? Dikasih hati mintanya amplak. Udah jam 7 belum nyampe juga. Aturan kan jam 6 dia harus sudah di sini nih. Duh. Bos, menurut saya nih, Laras bersikap seenaknya karena dia punya backingan. Mau dia bikin kesalahan apapun, bos nggak bakal berani berkutik. Kan udah ada yang jamin dia buat tetap kerja di sini. Bener juga lu ya. Waduh, udah gak bener nih kalau gini caranya. Bener banget tuh bos. Ini semua tuh karena bos nggak berani sama backingannya Laras. Coba bos bisa sedikit lebih tegas dan ngasih tahu kalau Laras tuh kerjanya lalai. Kan yang rugi juga bos juga. Aduh, bener. Yaudah deh, daripada gua rugi, lu gantiin Laras lagi sono. Nah, kalau masalah itu bos, kan kemarin saya udah gantiin Laras tuh. Masa sekarang saya gantiin lagi? Ini mah hitungannya udah jam lembur. Aduh, masih cuma gantiin doang lu minta duit lembur sih, lol. Ya kan ini udah lewat jam kerja saya, bos. Yaudah, ntar gua kasih duit lu lembur. Oke, bos, siap. Punya karyawan ya. Mana mau dikata apa sih? Satya, makasih ya buat hari ini. Yaudah, gue harus buru-buru banget nih. Lo mau ngomong apa ke bos lo? Ini lo udah telat banget lo. Apalagi sekarang lo punya motor. Terus gimana? Ya, gue pasti akan ngomong apa adanya aja sih, sejujurnya aja. Dan gue yakin pasti nanti ada solusinya. Apa gue perlu untuk ngomong? Enggak usah, nggak apa kok. Gue bisa handle ini sendiri. Yaudah ya, gue udah telat banget nih. Oke, bye. Udah sana pergi. Cewek sebaik Laras, kenapa harus selalu dapat masalah ya? Gimana gue bisa bantu dia sekarang? Ya Allah, jauhkanlah hamba dari masalah. Semoga bos saya tetap mempekerjakan saya, walau saya nggak punya motor. Karena gimana pun juga, saya harus tetap kerja dan bertahan hidup demi ayah saya. Laras, telat lagi loh.
percuma dong datang. Shift lo udah gue gantiin. Serius? Nih. Ini semua salah lo sendiri ya. Lo yang telat datangnya. Ya udah nggak apa-apa deh. Emang gue juga sih yang salah. Harusnya gue nggak boleh telat. Ya mungkin bisa jadi ini sama rezeki lo juga. Pasti lo dapat uang lembur juga kan? Oh iya, nanti bawanya hati-hati ya, jangan sampai jatuh lo. Karena nanti kalau misalnya jatuh, kita semua yang harus ganti. Lo nggak usah sok ngasih tahu gue deh. Gue udah tahu apa yang harus gue lakuin. Mending lo siap-siap, bos bakal marah besar. Oh ya? Ya iyalah, lo tuh udah ngerepotin dia tau nggak? Dan jangan harap kali ini lo bakal lolos. Bos! Akhirnya datang juga lo. Bos, saya minta maaf ya bos. Saya tadi di jalan agak macet jadi... Lu semestinya tuh datang setengah jam sebelum ganti shift. Ya, kalau datang mepet gini, lu sama aja bunuh gua, Ras. Hah? Laras. Gua udah coba pahamin lu ya, dengan setiap hari Jumat lu boleh masuk shift malam lantaran schedule kuliah lu, ya kan? Lu masuk jam 4, jadinya masuk jam 6 malam, ya kan? Tapi lu lihat sekarang jam berapa? Hah? Jam 7 malam, oi. Loh, kok bisa di sini? Saya mohon maaf sebelumnya. Kalau misalkan Laras telat nih sebenarnya gara-gara saya. Jadi kalau misalnya mau marahin, marahin saya. Enggak kok, enggak apa-apa. Cuman telat sedikit, enggak masalah. Oh ya, Laras, kamu langsung ganti baju aja. Terus langsung kerjain kerjaan kamu ya, oke? Beneran nih bos? Udah cepet sana, ya semangat ya kerjanya ya. Kenapa lagi, Ras? Dan juga saya minta maaf, tadi Laras juga saya antar ke sini. Karena Laras udah gak punya motor lagi. Sementara kan Laras ini kerja bawa motor ya? Oh iya ya, terus gimana tuh? Kalau pakai motor yang lain bisa, Mas? Itu bos, sebenarnya motor saya itu... Gampang itu mah, perkara motor doang, kecil. Kan ada motor saya tuh, motornya di parkiran tuh, tinggal lu pakai aja, Ras. Wah, makasih ya bos. Aduh, makasih banget bos. Tenang aja bos, ini cuma sementara kok. Nanti kalau misalnya saya udah... Duh, gampang. Lu mau pakai sering juga nggak apa-apa. Ntar tinggal gua pasang kotak delivery-nya tuh. Terima kasih banyak atas kebijakannya, Mas ya. Sekarang saya agak lebih tenang juga. Bisa aja sih, Mas. Lah terus ini gimana dong, bos? Aduh, itu kamu kasih si Laras saja, ya kan? Sekarang kan shift-nya si Laras tuh. Shift kamu kan udah selesai. Udah, kamu udah boleh pulang. Satya, gue ke dalam dulu ya. Isi bos. Ayo, siap. Allah memang baik ya. Dia selalu mendengar doa hambanya. Terima kasih ya Allah udah jawab doa hamba. Alhamdulillah. Masuk. Dari mana lo? Aduh, saking kasihkannya sama Laras gue lupa kalau... Cuma jalan sebentar gua tadi. Cuma jalan sebentar. Hah? Sampai lo lupa. Lo ninggalin adik lo sendirian di kampus sampai malam. Apa yang lo lakuin, Sat? Lo pacaran ya sama Laras? Ya ampun. Gue hampir aja ngebongkar siapa Laras. Kenapa lo bisa mikir kayak gitu? Sat, semua orang di sini juga tahu lo tadi pergi sama Laras. Lo sengaja ya ngejauhin Laras dari gue? Ya kenapa lo tiba-tiba nanya kayak gitu sih? Gue nggak ada niatan buat ngejauhin lo sama Laras, apaan sih lo? Gak usah bohong deh lo. Lo gak suka kan? Karena lo tahu Laras itu cewek inceran gue. Terus kenapa gue harus misalnya lo berdua? Hah? Karena lo juga suka sama dia. Iya kan?
Ngomong apaan sih lo? Sat, kalau lo nggak suka lo ngapain ngasih motor ke Laras? Gue tahu, motor itu dari lo kan? Ya, kalau soal itu ya karena gue kasihan aja sama Laras. Dia gak punya kendaraan lagi soalnya. Kenapa lo harus kasihan sama dia? Kenapa lo harus ngerasa bertanggung jawab atas hidup dia? Jawab, Sat. Ini semua gara-gara kita. Gara-gara kita. Udahlah, Sat. Gue udah gak ngerti lo lagi. Kalau sekarang lo mau rahasia-rahasiaan sama gue, itu terserah lo. Udah ngapain sih dipikirin udah deh. Masuk aja. Nggak, Sat. Lo balik sendirian aja. Lo suruh aja Bimo nganterin mobil lo ke sini. Gue bawa mobil. Punya mata gak sih lo? Kalau nyebrang yang bener dong! Kayaknya ini semua gara-gara Laras. Gue rasa Satya berubah semenjak dia kenal sama Laras. Apa jangan-jangan Laras sengaja? Dia sengaja mainin perasaan gue sama Satya karena dia mau balas dendam sama gue. Makanya dia deketin Satya dan dia sengaja manfaatin Satya. Enggak. Laras, ingat ya, hati-hati. Kalau sampai ada apa-apa, lu double tanggung jawabnya. Karena yang pertama, motor yang pakai ini merupakan motor dari gua. Dan kedua, makanan yang lu anter ini merupakan makanan dari restoran gua. Ah, paham lu? Iya bos, tenang aja, ngerti kok. Oh ya, dan satu lagi nih, jangan harap lu bisa pakai motor nih gua terus ya. Lu cuma pakai hari ini aja. Lo tadi katanya seterusnya bos. Enak aja lu. Gua tuh ngomong gitu biar lu tenang aja, ya kan? Besok mah lu pakai aja motor sendiri. Kan udah ada di kontrak tuh. Itu dia bos masalahnya. Kenapa? Hilang lagi? Lebih tepatnya, saya udah nggak punya motor bos. Masya Allah, Ras. Lu kenapa lagi sih, Ras? Lu kan tahu tuh motor hidup mati lu, Ras. Lu sekarang malah nggak punya motor. Laras! Laras, sini nggak lo? Ngapain sih dia di sini? Laras! Lu kenal sama dia? Laras! Aduh, galak amat sih. Lo gue panggil juga. Lo tuh kenapa sih? Gue tuh lagi kerja tau nggak? Nggak. Lo nggak boleh pergi sebelum lo jawab pertanyaan gue. Lu mau apa? Diam! Waduh, ini kayaknya urusan serius nih. Yaudah, jangan sampai telat ya, gue masuk dulu. Bos, jangan pergi dulu bos. Sorry nih, gue banyak urusan. Nah, lanjutin dah. Lo tuh apaan sih, ha? Gue tuh lagi kerja tau nggak? Bisa nggak ngeganggu orang? Pergi sana. Apaan sih? Balikin nggak kuncinya? Gue mau lo jawab dulu. Lo sengaja kan merusak hubungan gue sama kakak gue? Maksud lo apa sih? Lo dendam kan sama gue? Maka lo ngelakuin ini buat balas dendam sama gue. Hah? Apaan sih? Gue nggak ngerti deh. Semenjak Satya kenal sama lo, dia tuh berubah, tau nggak? Dia jadi tertutup banget sama gue. Ini pasti gara-gara lo kan yang ngehasut dia. Heh, jangan asal nuduh ya. Buat apa juga gue harus ngehasut Satya?
Ya iyalah. Terus kenapa lo di depan dia selalu sok-sok baik, tapi sama gue lo jutek? Ya itu karena perilaku kalian juga ke gue kayak gimana. Satya kan ke gue selalu baik, beda sama lo. Selalu aja ngajak gue ribut. Kalau lo baik sama gue juga pasti baik sama lo. Emang gue gak baik? Gak usah gue deh yang ngejawab. Lo lihat kan tadi bos gue? Sampai dia aja takut ngeliat lo. Makanya sekali-kali tuh ngaca. Lo tau apaan sih? Udah gue bilang tuh bukan motor gue, kenapa lo buang kuncinya? Sejak kapan lo peduli sama motor orang atau bukan? Lo aja ngembaliin motor yang dikasih ke lo. Mending sekarang lo minta maaf sama gue. Ngapain gue harus minta maaf sama lo? Lo yang salah sama gue. Harusnya lo yang minta maaf sama gue. Ya lo minta maaf lo sama gue. Karena lo udah bilang gue gak baik. Oh ya? Iya. Emang lo kan yang gak baik sama gue? Terus gimana cara gue bisa baik sama lo? Lo bakalan nyesel. Kenapa juga gue harus nyesel? Lo lihat aja. Mulai besok, gue jamin restoran ini bakalan ditutup. Lo ngancem gue sekarang? Iya. Sebelum lo datengin gue dan lo minta maaf sama gue jamin restoran ini bakalan tutup. Jadi lo, bos lo, dan semua karyawan yang ada di sini is over.